menghitung laporan laba rugi. Jadi setelah menghitung harga pokok produksi, harga pokok penjualan, sekarang kita menghitung laporan laba rugi. Nah, harga pokok penjualan tadi kita sudah hitung ya. Kita akan membandingkan antara full costing dan variable costing. Oke, penjualan tadi di soal sudah disebutkan bahwa penjualan itu nilainya atau jumlahnya 45.000 unit ya. Sehingga untuk menghitung laporan laba rugi, penjualan yang dihitung itu 45.000 dikali harga per unit penjualan. Peroleh nilai 4.500.000. Kemudian harga pokok penjualan tadi sudah diperoleh untuk full costing, harga pokok penjualannya adalah 2.700.000. Nah, itu dipindahkan. Kemudian biaya operasi variabel itu ditempatkan di komponen biaya periodik ya, biaya periode. Nilainya 45.000. Dari mana angka 45.000 ini? Itu diperoleh dari soal di mana biaya operasi variabel per unit adalah 10 rupiah, itu dikalikan dengan unit yang terjual 45.000. Jadi 45.000 dikali 10 rupiah diperoleh angka 450.000 rupiah. Nah, sedangkan biaya produksi tetap tadi sudah dihitung di komponen harga pokok penjualan ya. Jadi tidak dihitung lagi di komponen biaya periodik karena dia sudah masuk ke komponen harga pokok penjualan. Nah, kemudian ditambahkan lagi dengan biaya operasi tetap. Nilainya 1 juta itu diperoleh dari biaya operasi tetap per triwulan 1 juta. Jadi diperoleh dari informasi soal ya. Nah, sehingga dari sini diperoleh laporan laba rugi penjualan dikurangi dengan total biaya produksi diperoleh laba kotor 1.800.000, yaitu 4.500.000 dikurang 2.700.000 diperoleh nilai 1.800.000 rupiah. Kemudian dari laba kotor ini ketika kita ingin mencari berapa nilai laba bersih, maka laba kotor dikurangi dengan biaya periode. Nah, 450 ditambah 1 juta diperoleh nilai 1.450.000 rupiah. Ini dikurangkan dari laba kotor. Jadi laba kotor dikurangi total biaya periode diperoleh laba bersih. Jadi laba bersih untuk metode full costing senilai 350.000 rupiah. Nah, bagaimana dengan variabel costing? Untuk variabel costing penjualan sama nilainya ya. Kemudian harga pokok penjualan diperoleh dari hitungan sebelumnya ya. Dari hitungan harga pokok penjualan diperoleh 2.250 ya untuk variabel costing. Biaya operasi variabel itu tadinya kalau untuk full costing dikategorikan sebagai biaya periode. Untuk variabel costing dimasukkan ke komponen penambah harga pokok
penjualan yang disebut dengan total biaya variabel, ya. Sehingga untuk biaya periodenya biaya operasi dikosongkan. Jadi itu bedanya dengan full costing ya. Kalau full costing biaya operasi variabel dikategorikan sebagai biaya periode. Sementara untuk variable costing dia diposisikan di atas ya sebagai perhitungan laba kontribusi ya. Jadi bukan namanya laba kotor tapi disebut dengan nama laba kontribusi. Itu bedanya. Nah, selanjutnya untuk biaya produksi tetap yang untuk full costing kosong ya, 0 karena sudah diperhitungkan pada saat menghitung harga pokok penjualan. Sementara untuk metode variable costing nanti dihitung sebagai biaya ketika menghitung laporan laba rugi dan dikategorikan sebagai biaya periode. Ya, itu perbedaannya. Nah, kemudian biaya operasi tetap sama ya. Biaya produksi tetap ini diperoleh dari mana? Ya, dari sini ya. Tadinya untuk harga pokok produksi full costing langsung dihitung ya, sementara variable costing tidak. Nah, sehingga ini ya dari 500.000 ini ya BOP tetapnya. Nah, karena pada saat menghitung harga pokok produksi belum dihitung, maka pada saat menghitung laporan laba rugi biaya untuk BOP tetap diperhitungkan di sini. Jadi sebenarnya tidak ada satupun biaya yang diabaikan ya atau tidak dicatat. Yang berbeda adalah kapan dia dicatat. Nah, jika menggunakan full costing, dia dihitung pada saat menghitung harga pokok penjualan. Sementara ketika menggunakan metode variable costing, untuk BOP tetapnya nanti dicatat ketika menghitung laporan laba rugi. Nah, sehingga secara keseluruhan perhitungan laba rugi untuk variable costing dihitung seperti ini. Jadi nilai penjualan 4.500.000 dikurangi bukan biaya produksi namanya ya, tapi disebut dengan total biaya variabel, kemudian selisihnya disebut dengan laba kontribusi. Jadi bukan laba kotor namanya ya, tapi laba kontribusi. Kalau full costing namanya laba kotor. Sedangkan untuk variable costing istilahnya laba kontribusi. Nah, selanjutnya untuk memperoleh laba bersih dikurangi dengan biaya periode sehingga diperoleh laba bersih 1.800.000 dikurang 1.500.000 nilainya Rp300.000. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Untuk variable costing 300, untuk full costing 350. Nah, yang mana yang memperoleh laba lebih besar? Ya, yang memperoleh laba lebih besar adalah perhitungan full costing. Sedangkan variable costing kelihatan laba bersihnya lebih sedikit atau lebih rendah. Nah, seperti itu perbedaan menghitung laporan laba rugi menggunakan metode variable costing dengan metode full costing. Nah, selanjutnya ya
kira-kira adik-adik bisa menyimpulkan variable costing seperti apa, full costing seperti apa. Adapun kelebihan dan kekurangan masing-masing metode tersebut, kalian boleh buka kembali materi pertemuan 12 ya. Di situ dijelaskan apa bedanya menggunakan variable costing dengan full costing, apa kelebihan masing-masing dan kelemahan masing-masing, serta kenapa variable costing itu tidak dianggap sebagai akuntansi yang berterima umum. Saya kira demikian untuk pembahasan dua metode perhitungan harga pokok ya, variable costing dan full costing. Terima kasih, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat.